Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Puri Fadija Zulia dengan nomor induk mahasiswa 857848192. Hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama alat tulis, lalu yang kedua gambar sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Adapun organ pencernaan manusia yaitu yang pertama ada mulut, yaitu tempat makanan pertama kali masuk. Lalu yang kedua ada kerongkongan, yaitu fungsinya membawa makanan ke lambung. Lalu ada hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lalu ada lambung, yaitu untuk menghancurkan makanan. Lalu yang selanjutnya ada usus halus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan. Selanjutnya ada usus besar yang berfungsi menyerap air dan membentuk feses. Lalu yang terakhir yaitu rektrum dan anus, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Mari kita bahas satu persatu organ yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Yang pertama, di dalam mulut itu ada gigi, lalu lidah. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lalu di dalam mulut juga ada lidah yang mana berfungsi untuk mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah akan mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian, kerongkongan akan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Organ yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada dalam makanan. Nah, setelah makanan itu masuk ke dalam lambung, maka makanan itu akan dihancurkan di lambung dan akan berbentuk menjadi bubur. Adapun organ yang selanjutnya yaitu usus halus, yang mana makanan yang berbentuk bubur tadi yang dari lambung akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Organ yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, yang mana sisa makanan yang telah kehilangan air akan berubah menjadi kotoran atau feses. Organ yang selanjutnya yaitu rektrum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses lalu akan disimpan sementara di rektrum dan akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Adapun organ pendukung pencernaan yaitu ada 3. Yang pertama hati, yaitu hati akan menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Lalu yang selanjutnya ada kantung empedu, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Lalu yang terakhir itu ada pankreas, yang mana pankreas
berfungsi untuk menghasilkan enzim yang untuk membantu pencernaan makanan. Jadi, ini adalah urutan proses pencernaan manusia, yaitu yang pertama dimulai dari makanan masuk dan dihancurkan di dalam mulut, lalu setelah di dalam mulut akan didorong ke kerongkongan, yang mana kerongkongan akan membawa makanan menuju lambung dengan menggunakan gerak peristaltik tadi. Lalu setelah makanan sampai ke lambung, maka makanan akan dihancurkan menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, makanan akan diserap nutrisinya oleh usus halus. Setelah itu akan sampai ke usus besar, dan di usus besar maka akan diserap air dan membentuk feses. Lalu yang terakhir rektrum dan anus, yaitu menyimpan dan mengeluarkan feses. Jadi, kesimpulan pada praktikum ini yaitu sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga.